A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini dan malam hari ini guru dalam keadaan sangat fit tenaganya. Pekerjaan semua terkendali dengan nyaman. Sehingga pada malam hari ini guru membuat video dengan judul Makna Agama. Video ini bisa disebut video yang sangat ringan atau sesuatu video yang baik untuk mengawali video-video guru tahun 2024. Karena dari ilmu dan sejarah, ilmu yang berat dan yang sangat berat, semua sudah disampaikan di videonya. Namun kembali lagi kepada siapapun yang mendengar atau melihat video guru, agar mendapatkan informasi yang tepat dan benar, selalu video guru ini terangkai dengan video yang lain ya. Agar jangan melihat satu nanti sudah membuat kesimpulan atau keputusan. Ayo para pemirsa. Guru mengulas tentang kata agama dulu, karena ini hal yang sangat pokok atau mendasari bagi bangsa manusia yang mencari atau yang mengharapkan nilai-nilai bertuhan atau konsep ketuhanan sebagai nilai kebutuhan untuk kehidupan dunia sampai akhirat, bahkan untuk kebutuhan keseharian, bahkan untuk melakukan apapun. Manusia selalu termotivasi dengan aturan-aturan agama. Pertanyaannya pertama para pemirsa, cara berpikirnya begini para pemirsa ya. Agama, kata agama. Sejak dan mulai kapan bahasa agama ini masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam pikiran Anda? Cara berpikirnya begitu ya. Dinasihatkan kembali melalui video ini. Untuk menghasilkan pengetahuan dan pengertian yang tepat dan benar, sesuai dengan apa yang dimaksud dan terangkai dan terkait dengan hukum, dipahamkan para pemirsa. Pahami ruang dan waktu ya. Satu contoh, kita para pemirsa juga sering berdebat atau sering mengharap tentang yang disebut agama atau nilai-nilai agama ya. Pahami dulu, manusia kita ngomong agama, berbicara agama, mengucapkan agama. Itu sejak kapan caranya begitu? Dianalisa dulu ya. Sebelum kita merdeka, berapa persen bangsa Indonesia mengucapkan atau membunyikan bahasa agama? Ya. Kita yang di Jawa, guru menganalisa sejak sebelum kita merdeka tahun 1945, itu ada bahasa agama tapi tidak banyak. Yang banyak dulu namanya atau bahasa manusia atau khalayak umum itu memakai bahasa dengan agami ya, agami. Setelah bangsa kita merdeka, tersusunlah di situ Pancasila, 5 sila dan undang-undang. Dengan adanya substansi dari Pancasila itu dan undang-undang dituang menjadi tulisan, menjadi aturan dan hukum, dan menjadi substansi konstitusi negara. Maka mulailah mengembang bahasa agama itu dan mempengaruhi dari pikiran manusia itu sendiri sejak zaman itu. Mulai yang membuat aturan, membuat kurikulum. Nah, cara berpikirnya begitu. Kalau tidak paham seperti itu, nanti nilai agamanya itu salah. Tatkala berdebat di dalam ranah hukum, bangsa manusia yang di Indonesia kalian tidak akan pernah mengerti. Satu contoh, guru menyinggung tentang agama ya. Coba para pemirsa, kita berpatokan dengan bahasa yang umum ya.
agama ditafsiri atau diterangkan dengan makna itu itu artinya tidak, gama itu rusak. Pendidikan, kurikulum kita menerangkan seperti itu. Jadi suatu agama bila dijalankan oleh manusia itu dimaknakan atau diartikan tidak mudah rusak atau tidak menjadi buruk. Lantas yang perlu digarisbawahi atau yang dianalisa atau yang diobservasi para pemirsa, ada berapa agama di Indonesia? Faktanya yang terjadi para pemirsa, banyak manusia mengikuti metode suatu agama. Banyak orang memeluk suatu agama. Dari 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia, banyak manusia itu setelah memeluk agama itu bahkan menjadikan rusak. Satu, rusak berpikirnya. 2, rusak perilakunya. 3, akan mengarah rusak dalam bahtera rumah tangganya. Dan sampai mengena kepada rusak ekonomi. Karena mengikuti agama bisa diterangkan agama yang tidak jelas, atau agama salah makna, atau agama yang palsu itu. Bila ditarik kepada substansi bahwa agama atau nilai agama atau tuntunan agama ini tatkala dilakukan, manusia itu seharusnya tidak rusak. Yang dikatakan rusak atau tidak itu bukan standarnya agama ya para pemirsa. Agama apapun dikatakan tidak rusak, artinya siapapun yang menjalankan agama itu, artinya manusia itu lebih baik daripada sebelum melakukan agama. Kebaikan itu berpatokan, bersestandar dengan nilai kemanusiaan dalam satu yang disebut bersosial, berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Jadi melakukan agama atau perintah agama itu dengan sosial tidak menjadi masalah. Berbangsa dan bernegara tidak bermasalah. Berpolitik, berdagang, semua tidak bermasalah. Itulah yang dimaknakan nilai agama yang disebut agama dalam kebenaran. Tapi faktanya para pemirsa, manusia mu'alaf, manusia mengikuti agama, malah menjadikan rusak. Negara dirusak, pemimpin difitnah, tetangga difitnah, orang tuanya sendiri difitnah. Bahkan keluarganya ditinggalkan atas nama agama. Lantas kalau hal-hal seperti ini tidak dipahami bagi para pemirsa, khususnya kita sebagai warga bangsa, sehingga manusia itu bila melanggar dari kaidah agama, tidak akan pernah bisa dibawa ke hukum, karena substansi pemahaman agama kurang tepat. Semoga diterangkan video ini nanti para pemirsa, buatlah barometer atau standar, agar tatkala menyimpang dari makna agama itu, hukum dan aturan yang ada di Indonesia mampu mengadili, mampu menjerat bagi manusia yang menjalankan agama dan menjadikan kerusakan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negaranya. Kalau agama itu sudah dimaknai dengan tepat, dibuatlah suatu aturan di dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Satu contoh para pemirsa dari bahasa agama. Agama itu kan ageman. Diajarkan ini karena bahasa kuno ya. Pahami sedikit para pemirsa. Bahasa yang ada di negara kita ini juga sedikit guru menyinggung. Kita ini dididik dari kurikulum bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Bukan para pemirsa. Kalau toh kita mendapat asupan bahwa bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, itu buktinya apa? Cara berpikirnya begini. Kalau yang disebut dari bahasa Indonesia berdasarkan dari suku atau negara Melayu, pertanyaannya, negara Melayu itu negara mana? Dia berdiri tahun berapa? Mempunyai budaya apa? Leluhurnya siapa? Caranya begitu. Kembali lagi karena pendidikan sudah salah dan kaprah, sejarah ditulis di kurikulum kan salah.
Maka agama itu leluhur kita nyebutnya dulu agami. Itu dari bahasa Jawa. Itu pun bisa diterangkan. Jawa berdiri, sistem ini sudah puluhan ribu tahun para pemirsa. Bahasa sudah ada sejak masa lampau. Satu contoh masuk tentang agama. Agama itu bahasa sosialnya, bahasa pergaulannya itu disebut agami. Agami itu bahasa Jawa itu Jawa-Jawi ya. Jadi bahasa Jawa yang lebih mulia ya. Kalau agomo itu Jawa nguku bahasanya begitu. Contoh, agomomu apa lo? Kalau agamini pun panjenengan apa? Beda para pemirsa. Jadi agama, agami, agomo itu sejarahnya di situ. Kembali kepada substansi ya para pemirsa, diterangkan dari maknanya. Agama itu mempunyai makna dalam perilaku bangsa manusia ya. Itu ageman. Nah, ini bahasa lama ya, dipahami pelan-pelan ya. Ageman. Ageman itu yang dimaksud apa para pemirsa? Dipahamkan? Coba belajar berpikir sedikit para pemirsa. Ageman itu apa ya? Menurut panjenengan, menurut Anda semua. Ageman itu dalam bahasa perilaku jadi sesuatu yang disandangkan ya. Sesuatu yang disandangkan di dalam perilaku kehidupan keseharian. Itu namanya ageman. Di dalam bentuk jasad atau raga atau tubuh itu disebut baju. Bisa dimaknakan ya. Jadi ageman itu makna yang pokok ada dua. Satu untuk tubuh itu namanya baju atau busana. Di dalam perilaku itu adalah sandangan hidup. Dipahamkan ya. Tatkala ageman ini yang dimaksud sandangan hidup, hidup yang bagaimana toh guru yang dimaksud ageman? Suatu hidup adalah sudah tidak bisa dibahas karena kita ada ya karena hidup, dunia ada karena ada hidup itu. Jadi yang dimaksud adalah kehidupan, ya dipahamkan. Ageman adalah sandangan atau perilaku yang mengikat dengan sejarah kehidupan, dipahamkan ya. Jadi ageman adalah perilaku yang terikat dan yang mengikat dengan sejarah kehidupan, bisa diterangkan dengan sejarah wujud dan bentuknya kita di dunia. Bahasa yang tepat sekarang diganti menjadi adat istiadat dan budaya. Itulah makna yang disebut ageman itu. Maka setiap adat dan budaya pasti terikat dengan sejarahnya, terikat dengan ruang dan waktunya, terikat pastilah dengan alam-alam sekitarnya. Itulah para murid dan santri yang disebut ageman itu seperti itu. Tatkala ageman itu sudah dipahami bahwa adalah suatu cara aktivitas manusia yang mengikat dengan sejarah terbentuknya kita atau terlahirnya kita. Lihatlah di budaya saudara-saudara kita. Mengenang sejarah para moyang dimanapun berada itu tidak akan pernah sama para pemirsa. Artinya agama itu tidak bisa disamakan atau dijadikan satu. Satu contoh dengan agama kita Islam. Setiap manusia disuruh ibadah yang sama menjadi satu kesamaan. Itu menjadi kerusakan manusia itu. Karena apa? Karena manusia terlahir
manusia terbentuk dan terwujud itu dipengaruhi dari iklimnya, dari cuacanya, dari kulturnya, dari sari-sari tanah yang dimakan. Manusia tidak paham, dikira agama Islam itu agama untuk manusia di dunia, sehingga banyak manusia mendakwahkan, malah menjadi kerusakan karena keluar dari makna yang disebut ageman itu. Kembali lagi, lihatlah para pemirsa, kita mengenang sejarah leluhur kita dengan adat istiadat dan budayanya. Itulah yang dinamakan ageman. Di negara manapun, di pulau manapun, dengan leluhurnya itulah yang disebut ageman itu. Untuk menjalankan suatu konsep itu dari bahasa Jawa sudah diterangkan. Ageman itu mempunyai sifat perintah, makna nasihat, maka disebutlah ugemono. Dipahamkan ya? Video ini dengan judul agama ini terkait dengan kitab guru yang sudah dibagikan bagi murid dan santri yang sudah terbaiat dengan judul Kitab Ilmu Islam bagian yang pertama, guru menyinggung tentang agama. Video ini diulas lebih panjang, lebih detail. Semoga mampu memberi pemahaman yang tepat agar tidak salah memahami nilai-nilai agama dan jangan sampai keliru memilih agama yang palsu, agama yang hoak. Itu yang paling penting. Tatkala ageman itu sesuatu nilai bentuk untuk yang mengikat kita dengan sejarah terlahirnya kita, maka ugemono. Ugemono itu maknanya lakukan dengan istiqomah, lakukan dengan rutin. Maknanya begini. Mungkin bahasa sekarang ugemono itu iakan. Lakukan betul-betul, jangan ditinggalkan. Tatkala itu tidak diugemi, tidak dipegang, tidak dijalankan, manusia itu akan rusak dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud rusak, manusia itu belum waktunya mati, manusia itu sudah mati. Manusia itu sebelum mati biasanya tubuhnya rusak. Manusia itu belum pernah mencapai kemuliaan, ekonominya sudah hancur. Manusia belum mencapai kemuliaan, kebahagiaan tentang harta. Manusia itu sudah miskin dan terus miskin. Karena apa? Karena ageman di dalam prinsip hidupnya tidak terikat dengan sejarah leluhurnya atau dengan orang tuanya. Itulah pentingnya. Maka makna yang disebut ugemono itu prinsip pegang jalankan. Bukan hanya diyakini ya para pemirsa, dijalankan. Satu contoh adat istiadat atau tradisi itu dijalankan ya. Yang jadi problem manusia untuk menjalankan adat dan istiadat dan budayanya masing-masing agar hidupnya damai, tentram, terikat dengan sejarah orang tua, dengan nenek kakeknya, dengan moyangnya, difitnah dengan agama yang baru. Nah ini problem, yang jadi problem, yang mau menjalankan pun juga problem, tidak dijalankan ini rusak, yang memfitnah sendiri pun problem karena hidupnya susah, artinya seluruh bangsa dan negara menjadi rusak karena ya kekonyolan semua itu. Nah itulah para murid dan santri yang disebut ugemono. Dari bentuk tubuh manusia dari bahasa Jawa diulas lebih detail. Ugemono itu maknanya menjadi gegeman. Nah, ini. Maka yang dimaksud mempunyai gegeman, ugemono, maka menjadi suatu prinsip. Maka budaya dan adat istiadat dimanapun kita berada terikat dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita, itu pegang prinsip tidak boleh dirusak siapapun, pahamkan. Baik mengatasnamakan Tuhan, baik mengatasnamakan Rasul, baik undang-undang dan hukum. Tidak boleh membuat kerusakan seperti itu.
Bila ada undang-undang atau hukum yang merusak nilai yang disebut ugemono, artinya yang membuat aturan undang-undang, itulah pengkhianat kehidupan, itulah pembual di dunia. Bila ada agama sampai melarang sesuatu tradisi dan budaya, agama itu adalah agama palsu, itulah agama penjajah, itulah agama pemfitnah, orang-orang yang dalam kesesatan. Itulah para murid dan santri yang disebut ugemono menjadi gegeman ugemono. Tatkala sudah mengerti para pemirsa, mempunyai makna gegeman, itu bila Anda lakukan, itu akan mempunyai nilai daya untuk mengatasi tujuan hidup, untuk mengatasi kebutuhan hidup. Tatkala prinsip kau ugemi, kau pegang prinsip, ini setelah kau ugemi menjadi gegeman, akan terbentuklah suatu prinsip yang disebut gegaman. Apa gegaman? Gegaman adalah bentuk sebagai pusaka atau sebagai bentuk alat pelindung untuk melindungi nilai kebutuhan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai putra, sebagai orang tua, sebagai kakek, dan sebagai warga. Artinya adat dan istiadat itu bila dijalankan sesuai dengan ruang dan waktu, sesuai suku dan budayanya, kita, Anda semua akan jadi bangsa yang subur dan makmur, menjadi bangsa yang damai. Kalau prinsip ini dipahamkan seluruh umat dan bangsa negara. Tapi faktanya bangsamu dalam keburukan, bangsamu dalam kebodohan dari kitab yang palsu, kitab yang buruk, nabi palsu, rasul palsu, sehingga guru-guru pendidik dan kurikulum semua palsu semua. Itu yang menjadikan problem di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah para murid dan santri. Lantas di antara prinsip dari bahasa leluhur kita sudah diterangkan, tatkala kita sudah mampu memegang prinsip suatu kebenaran yang mengikat kehidupan dengan orang tua kita, maka sudah diterangkan ada 4 perkara yang kalian harus lakukan. Maka di situ ada api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur angin. Itu dipegang prinsip diikat gini loh para pemirsa. Artinya dengan bahasa dibuka oleh guru diterangkan dengan bahasa mudah ini. Artinya yang disebut ageman atau prinsip kehidupan siapapun selagi kalian bangsa manusia, kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan 4 unsur itu. Ada air, ada api, ada angin dan tanah. Dikunci satu dengan bahasa unsur logam atau kekayon. Karena setiap manusia pasti mempunyai dan bahan bakunya dari sini. Sebenarnya begitu hebatnya para leluhur kita menciptakan suatu bahasa bila diterangkan. Bila ada suatu agama atau kalian menyebutnya di situ ageman, tidak mengajarkan 4 unsur, artinya sudah dipastikan bahwa perancang yang membuat agama itu manusia itu bukan manusia. Bukan manusia pilihan dan itu tidak ada hubungan dengan alam dan itu dipastikan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena siapapun baik orang awam baik pun yang kalian junjung sebagai panutan dunia. Karena setiap manusia pasti terikat dengan unsur dikunci dengan satu prinsip namanya unsur logam atau kekayon. Lantas bagaimana guru? Ada agama tidak mengajarkan dari 4 unsur. Sudah dipastikan bahwa kalian yang mengikuti agama keluar dari 4 unsur. Mungkin Anda di dunia bisa mencapai kekayaan. Tapi setelah mati sudah dipastikan. Kalian tak akan bisa kembali kepada jati diri Anda. Karena Anda tidak pernah bisa dan tidak mampu bersyukur. Bahwa kita bergerak yang menggerakkan adalah dari elemen dan unsur-unsur itu. Kita bisa senang, kita bisa berjalan, kita bisa apapun karena dari unsur-unsur 4 itu. Bila kalian masih berpegang teguh hanya sebatas keyakinan, 4 unsur, 4 elemen kalian tidak mengerti dan tidak mendekat kepada itu. Secara hukum dan dipastikan, kalian adalah makhluk yang rugi dan rugi dan rugi dan rugi dan tidak akan pernah ada gunanya. Bersyukurlah kalian para pemirsa sudah memahami hal yang sangat bermanfaat.
syariat. Karena 4 unsur begitu pokok setiap manusia, maka sudah disampaikan guru melalui videonya. Maka di dalam Islam, dalam ilmu Islam sudah diterangkan isa-isa no petang perkoro. Itulah para murid dan santri. Semoga video ini sangat memberi pemahaman yang tepat sehingga kalian yang mengikuti agama-agama yang kurang benar, agama-agama palsu, agama yang tidak terikat dengan 4 unsur, segeralah pergi, tinggalkan. Sesungguhnya Anda terjerumus dan Anda disesatkan dari kitab-kitab dan guru-gurumu pun dalam keburukan dan penyesatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.